memang kalau dilihat dari penampilan, dari persiapan, ini orang memang udah profesional, udah biasa mencuri. Dari persiapannya, kunci pun nggak ada yang rusak, kunci gembok nggak ada yang rusak. Jadi soalnya seperti punya duplikat seolah-olah. 1 minggu tuh, kalau dikalkulasi kan 1 minggu 3 juta, berarti memang yang diambil 2 juta dia untuk yang anak yatimnya ya. Kotak infak habis Quran tinggal 300.000, itu 1,5 juta kurang lebih. Jadi itu hilang 1 juta juga. Kasus pencurian uang dari kotak infak masjid kian meresahkan. Dengan berbagai kepentingan seperti judol, pinjol hingga narkoba, pencuri nekat mencuri uang di dalam kotak infak masjid yang justru akan digunakan untuk keperluan umat. Sebelum kejadian itu kan biasa kami menjelang ba'da sholat Idul Fitri itu ya, kami itu menghitung kotak infak Idul Fitri ya. Nah setelah itu ini kayaknya momen Hari Raya Idul Fitri ini dimanfaatkan betul sama pencuri ini. Karena kalau kita lihat pencuri ini kayaknya memang dia seperti bukan orang baru datang. Dia kayaknya udah berkali-kali datang lihat situasi. Kali ini kasus tersebut kembali terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sudah lebih dari seminggu yang lalu, tepatnya pada Hari Raya Idul Fitri 31 Maret 2025, Masjid Baitus Salam menjadi saksi bagaimana seorang spesialis pembobol kotak infak menjalankan aksinya. Masjid Baitus Salam yang terletak di areal Kompleks Tamora Indah 1, tepatnya di Jalan Melati 115, Dusun 13, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang, merupakan masjid yang terintegrasi dengan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Baitus Salam. Nah kebetulan pada hari raya ini kan sebetulnya kami kan punya santri Tahfiz Quran. Itu ada santri kurang lebih ada 12 orang. Nah kebetulan pada sholat Idul Fitri ini mereka pulang, permisi ke rumah masing-masing ya. Jadi kosong, itu masjid kosong. Nah perkiraan kami itu kan akan banyak tamu ya tanggal 1 Syawal tuh di rumah masing-masing, di rumah warga ya, yang kemungkinan akan sholat zuhur ke masjid, baik zuhur maupun asar ya. Ya maka kami pintu pun nggak kami kunci, pintu pagar maupun pintu gerbang atau pintu masjid nggak kami kunci. Depan maupun samping. Ya, depan maupun samping nggak kami kunci. Sengaja kami untuk memberi kesempatan kepada tamu. Nah, ternyata justru yang datang bukan tamu yang diharapkan yang akan sholat, pencuri. Karena kalau dilihat di rekam CCTV itu mulai setelah zuhur, setelah sholat Idul Fitri sampai dengan zuhur, sampai dengan kejadian itu sepi, nggak ada orang sholat. Dari persiapannya kunci pun nggak ada yang rusak, kunci gembok nggak ada yang rusak. Jadi seolah seperti punya duplikat seolah. Nah, sebelum kejadian itu kan mereka persiapannya di kamar mandi itu, kamar mandi perempuan. Di situ lama sekali itu. Mungkin untuk persiapan, entah mungkin apalah, berdoa-doa apa, takut ada orang mungkin kan. Udah gitu dia mungkin udah siap mental dia kan, masuk dia, masuk dia pura-pura masuk kota infak justru. Kan ada kelihatan kalau masuk kota infak kan. Udah gitu masuk lagi, tengok kiri tengok kanan, keluar lagi dia. Nah setelah keluar mungkin merasa mantap, nggak ada orang. Ada orang baru masuk lagi. Setelah lihat kiri kanan juga
lihat sekelilingnya nggak ada orang, baru dia operasi. Nah alhamdulillah itu ketahuan itu sebetulnya, kenapa bisa ketahuan ada mencuri atau dibobol itu kotak infak. Waktu kami hitung itu sebetulnya, kan kami seminggu sekali kami hitung, dia kok sedikit uang yang kami buka itu kan sedikit, dari baik dari itu anak yatim kotak infak rumah tapis Quran ya sedikit. Biasanya itu untuk anak yatim aja kami rata-rata tiap bulan tuh 3 juta. Ini tinggal 1.050.000 pada saat kejadian. Terus itu pun sebetulnya sisanya bukan dia sisakan, karena kan itu dari tanggal 31 udah kosong, dari tanggal 1 sampai Jumat tanggal 4 itu sisanya itu. Jadi barangkali pas sekali memang 1 minggu tuh kalau dikalkulasi kan 1 minggu 3 juta, berarti memang yang diambil 2 juta dia untuk yang anak yatimnya ya. Terus dari kotak infak tapis Quran tinggal 300.000, itu 1,5 juta kurang lebih. Jadi itu hilang 1 juta juga. Ya, kurang lebih 3 juta lah. Makanya kami setelah curiga kami minta tolong anak-anak santri. Karena anak santri ada yang bantu saya tanggal Jumat itu kan mau supaya bisa adan dia, adan Jumat. 1 hari aja dia datang. Bilang ini kebobolan nih kita nih kotak infak. Tolong kalian lihat dulu itu rekaman CCTV kan. Tolong lihat tanggal 1 dan tanggal 2. Saya justru curigain tanggal 1 tanggal 2. Karena tanggal 3 tuh tanggal 31 banyak aktivitas pikiran. Banyak tamu yang datang. Ternyata peleset. Tanggal 1 tanggal 2 banyak orang memang nggak ada orang sholat. Justru coba mundur, ada nggak kejadian pada tanggal 31 pada 1 Syawal? Ya betul. Rupanya yang ada rekamannya di tanggal 31 terjadi pembobolan pada 1 Syawal. Kejadiannya itu persis itu sebelum asar waktunya, mulai jam 13.15 kejadiannya. Nah, ini orang kayaknya ya, bukan yang sekalian kali, beberapa kali di tempat kita, mungkin tempat lain lagi. Kejadian kita udah 2 kali sebetulnya. Tapi lain orangnya nih. Kalau dilihat rekaman yang lama, bukan ini. Kayak gini juga kalau dulu main congkel. Makan congkel jendela, mulai jendela di congkelnya. Kalau ini kan karena suatu hari raya, di masjid nggak dikunci. Jadi ini bukan yang pertama. Yang kedua kali. Oh, udah 3-4 tahun yang lalu lah. Udah lama. Sebelum Covid justru. Sebelum Covid. Ya, sebelum Covid ya. Itu main congkel itu. Main dari jendela. Jadi itulah. Kami ini sebetulnya pada kejadian yang kedua kali ini merasa aduh kurang betul-betul merasa ini ya, karena itu uang umat, uang untuk anak yatim untuk kita bagikan. Jadi setelah kami umumkan di masjid waktu subuh tuh kejadian kita bahwa Bapak Ibu sekalian, masjid kita ada terjadi kebobolan, yaitu kotak infak anak yatim dan tapis Quran. Apa dia ketua BKM? Wah ini betul-betul apa nih kata ngomong akan situasi lebaran nih nggak ada orang nih. Cuman apa? Ya udahlah, kita hati-hati aja kata ketua BKM. Kedepannya hati-hati aja. Gitu aja. Jadi ya waktu itu kami setelah dapat rekaman, kami sebarkan lah ke warga 1 juta dari uang tapis Quran, operasi tapis yang 2 juta dari anak yatim. Ya. Ada berapa kota? Ada kota atau anak yatim, kota operasi tapis Quran, kota operasi masjid, dan kota miskin. Yang dia 2 aja, tapis Quran dan yatim, anak yatim. Ya. Kami sudah mencoba merestorasi gambar tangkapan layar sang pencuri uang dari kotak infak tersebut.
menggunakan teknologi AI. Dan hasilnya seperti ini. Pelaku datang menggunakan kendaraan, tapi jenis kendaraan dan plat nomor yang digunakan tidak tertangkap layar CCTV karena kamera terhalang oleh perata atau tenda. Atas kejadian ini, pihak BKM Baitussalam mengaku mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Pihak BKM sendiri sedang berupaya untuk melaporkan kepada pihak kepala dusun dengan harapan agar diteruskan ke pihak terkait. Dalam hal ini, pihak berwajib. Namun hingga hari ini, belum ada perhatian dari pihak-pihak terkait, padahal uang yang dicuri merupakan biaya operasional pesantren dan juga merupakan hak-hak anak yatim. Nah, jadi sebetulnya antisipasinya, yang jelas kita harapkan mudah-mudahan santri cepat pulang tanggal 12. Nah, cuman sebelum santri pulang, itu kami sekarang udah mengganti kunci pintu masjid. Nah, enggak, yang